Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Yunita Dewi sebagai supervisor. Saya Karisma Pramudia Wijaya sebagai coach. Dan saya Nurul Arifah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karisma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Karisma? Alhamdulillah baik sekali. Saya senang sekali dengan tersebut. Alhamdulillah kalau begitu, Pak Karisma. Oh iya, Pak Karisma, hari ini Pak Karisma akan melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu, kami merencanakan hari ini memang jadwal coaching. Nanti teman-teman, salah satunya saya punya teman. Oh baiklah Pak Karisma. Oke. Sebelum kita memulai, saya membawa laptop yang berisi catatan kecil ya Pak, agar nanti kita dalam prosesnya itu lebih cepat. Iya, Bu. Baik Pak Karisma, terima kasih. Nanti saat proses coaching antara coach dan coachee, saya akan menilai Pak Karisma sesuai dengan bukti coaching ya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apakah sudah sesuai dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Kemudian yang terakhir, apakah Bapak mendengarkan secara aktif pada coachee Bapak? Nah baiklah Bapak, dan yang paling penting Bapak jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Pak, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memiliki potensi. Untuk selanjutnya Pak Karisma, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti Pak? Pada nanti pada waktu proses coaching itu harapan saya bisa meningkatkan hadir penuh di guru. Itu satu. Terus yang kedua, saya harapannya bisa meningkatkan pendidikan dan bobot melalui mendengarkan secara Baik Pak Karisma. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik oleh Pak Karisma? kalau yang spesifik saya harapannya bisa yang hadir penuh. Kita ketahui seperti di lingkungan kita sekarang ini kan apa ya masalahnya berbegu atau banyak gangguan. Iya Jadi betul sekali Pak. harapannya saya bisa tetap fokus dalam proses coaching. Kemudian indikator ketercapaian apa yang diinginkan Pak Karisma pada saat proses coaching nanti? Ketika coaching nanti saya pinginnya saya bisa tetap fokus, tidak terbawa sama permasalahan dari coachingnya dan menyelesaikan proses coaching. Baik Pak Karisma, terima kasih ya atas jawaban Pak Karisma. Semoga dalam kegiatan coaching nanti Pak Karisma diberi kemudahan. Iya. Nanti setelah Pak Karisma melakukan coaching, kita bincang-bincang sebentar lagi ya Pak. Gitu. Terima kasih Bu, senang sekali saya. Iya, terima kasih Pak Karisma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, menurut ya. Ini bertepatan dengan jadwal kunjungan dari Bu kita selaku pengawas lembaga kita, Bu. Alhamdulillah, kan jenengan sepengetahuan saya kemarin ingin memberikan unek-unek yang terjadi di kelas jenengan. Iya betul. Ini kebetulan ada pengawas kita, mungkin nanti bisa memberikan kayak gambaran secara luas, terutama terhadap saya yang mungkin sekarang lagi dalam proses penilaian beliau Bu. Oke, untuk sesi yang pertama ini nanti ada guru lain yang mungkin akan beliau lihat. Kita awali sesi yang jenengan inginkan kemarin katanya ngomong-ngomong. Iya betul. Saya tidak tahu Bu, jenengan mau ngomong apa, kira hari ini pengen ngomong apa Bu? Baik, terima kasih Pak Karisma waktunya. Sebenarnya saya pengen ngobrol dengan Pak Karisma itu sudah
agak lama, tapi kayaknya Pak Karismanya luar biasa kesibukannya, dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Karisma juga dengan Bu Yunita, ya. Kalau boleh saya sharing hari ini, Pak Karisma itu di kelas saya, di kelas A3 itu saya punya satu siswa ini yang superhero. Wah, superhero. Ya, itu superhero-nya gimana ya? Biasa sekali. Superhero-nya itu anak ini kan ini masih tahun ajaran baru ya Pak Karisma. Jadi anak ini belum mengerti keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Gitu. Dan emosinya itu masih belum stabil, egonya luar biasa. Semua keinginannya itu maunya dituruti. Gitu. Kemudian kalau tidak dituruti itu Pak Karisma, tangannya yang maju Pak Karisma. Tangannya yang maju. Kalau majunya ke Bu Guru, insya Allah Bu Guru bisa mengatasi. Gitu. Ini kadang maju tangan dan kakinya ini jotos temennya, dia nendang temannya. Kan kemarin itu ada temannya itu yang kuda-kudaan itu sampai di bawah penyet ya Pak Karisma. Allahu Akbar. Nah, dari situ akhirnya dengan kondisi yang seperti ini akhirnya kan mengefek ke pengkondisian kelas. Kelas saya jadi tidak kondusif. Itu ceritanya seperti itu Pak Karisma. Ingin sharing terkait dengan itu tadi yang luar biasa. Jadi tadi anaknya superhero gitu ya. Terus dengan kalau saya Hima tadi ingin mengenalkan keyakinan kelas. Betul. Terus anaknya itu ibaratnya main tangan gitu. Nah, jadi sebenarnya pengennya seperti apa gitu? Seharusnya seperti apa? Pengen saya seharusnya anak ini sudah bisa mengerti keyakinan kelas. Dia bisa mengerti keyakinan kelas yang kita buat bersama meskipun sederhana kita ya di kelas kita Pak Karisma. Dan dia juga bisa menjaga tangan dan menjaga kakinya itu agar tidak menyakiti teman-temannya. Karena kemarin juga ada masukan dari beberapa wali murid ini, Bu, anakku benih, lo dijiwit, dijotos sih, piye ibu. Nah ini juga menjadi beban untuk saya. Beban ya, berarti ada beban, terus pengennya keyakinan kelas, terus anaknya ini nggak main tangan, terus beban jenengan ini tadi ya. Nah, kita bahas satu-satu gitu untuk keyakinan kelas tadi. Kira-kira dari Bu Nurul apa Bu yang bisa ibu lakukan supaya keyakinan mungkin bisa merembet ke yang anaknya enggak tangan itu apa Bu? Nah dari keyakinan kelas itu sebenarnya kalau saya punya prinsip mungkin karena ini masih tahun ajaran baru ini mungkin anak-anak ini kan latar belakangnya bermacam-macam ya Pak Karisma. Ada yang di rumah itu sudah mengerti dengan aturan atau keyakinan, ada juga mungkin yang mereka belum paham. Dan ini saya pahami sehingga untuk anak-anak ini bisa mengikuti aturan kelas. Ini saya masih punya target 1 bulan ke depan. Ini anak-anak sudah paham dengan keyakinan kelasnya. Nah, tindakan saya setiap harinya setelah anak-anak senang kemudian masuk berdoa di kelas itu setiap hari selalu saya ingatkan dengan keyakinan kelas itu. Itu selalu saya ucapkan setiap hari bersama-sama dengan anak-anak. Harapannya nanti 1 bulan ke depan ini anak yang superhero biasa ini tadi sudah mengerti 100% keyakinan kelas ini. Kalau sekarang itu mungkin dari 4 ini masih yang paham itu masih 1. Namun ketika dia paham di kelas berjalan, dia mengucapkannya di kelas berjalan, tapi di kelas dia lari, dia belum masuk. Mungkin masih perlu ini tadi diulang dan diingatkan. Itu keyakinan itu. Nah, ada hal lain Bu yang mungkin dengan butuh bantuan atau hal lain yang mungkin bisa mendukung selain diingatkan tadi selama 1 bulan tadi, apakah ada hal lain? Nah itu mungkin saya juga perlu dukungan dari orang tua. Harapan saya dengan dukungan dari pihak orang tua itu keyakinan yang di kelas ini tadi diterapkan di rumah itu juga ditindaklanjuti. Misalnya salah satu aturan kelasnya kan
ketika ada orang lain berbicara, anak-anak mendengarkan. Nggih. Nah ini harapannya di rumah juga seperti itu. Nggih. Kalau ada ayah bundanya di rumah itu berbicara, anak-anak bisa mendengarkan, sehingga ketika dia di kelas dia akan menghargai gurunya dan juga Nggih, teman-temannya ketika berbicara. Jadi mungkin saya juga perlu dukungan dari orang tua. Nggih. Nah, termasuk orang tuanya si anak ini tadi. Oh, ini tadi nggih. Oh, nggih. Dan itu pernah saya komunikasi dengan Nggih. orang tuanya ini, bundanya yang setiap hari Nggih. menjemput ini, respon beliaunya itu kurang sreg. Kurang sreg gitu. Artinya kayaknya dia tidak terima kalau anak saya itu seperti itu. Nggih. Akhirnya saya juga introspeksi ke diri saya, atau mungkin ketika saya komunikasi mungkin bahasa saya mungkin yang Nggih. kurang pas gitu Nggih. nggih. Dan itu pernah saya lakukan sekali Pak Harisma. Itu sudah pernah gitu. Pernah. Nah, menurut jenengan seharusnya responnya yang ingin ibu dapatkan seperti apa? Pinginnya kan orang tua itu juga bisa mengerti kondisi Nggih. anaknya di sekolah. Bisa jadi kondisi anak itu antara di sekolah dan di rumah itu berbeda. Nggih. Kan ngoten nih. Tapi karena ketika satu kali saya pendekatan itu efeknya saya anggap komunikasinya negatif, Nggih. saya stop dulu. Saya masih mencoba berpikir kira-kira apa ya yang harus saya lakukan lagi. Nggih. Seperti itu. Iya. Berarti anu nih Bu, apakah bisa dikatakan komunikasinya belum cair gitu Bu? Iya. Nggih. Nggih. Belum cair. Nggih. Itu kira-kira kenapa Bu? Kok belum cair menurut jenengan? Itu tadi mungkin saya yang Nggih. komunikasinya bahasanya mungkin kurang pas ya Pak Karisma, Oh, sehingga orang nggih. tuanya mungkin tersinggung. Oh, Nah, gitu Bu. kalau ini mungkin saya ingin berencana Nggih. 1 minggu ke depan ini saya akan coba pendekatan ke, pastinya yang pertama saya juga pendekatan ke orang tua yang Nggih. biasanya dijiliti itu loh Pak. Dijiliti di tengah itu Nggih. saya komunikasi, Nggih. mohon tolong ini tidak menjadi sebuah permasalahan, Nggih, karena nggih. yang namanya anak-anak itu karakternya kan macam-macam. Nggih. Dan alhamdulillah orang tua mereka itu bisa menerima. Namun PR saya ini Nggih. saya juga harus meyakinkan ke orang tua si anak yang superhero ini Itu. tadi bahwa anaknya itu memang berbeda. Nggih. Sehingga dengan perbedaan ini harapannya saya mendapatkan dukungan dari orang tua agar orang tuanya ini bisa membantu saya di rumah. Nggih. Jadi antara saya dan bundanya ini satu kata. Oh, kompak ya Bu ya? Ini kompak, sehingga ketika ada permasalahan itu anaknya juga akan bisa menerima. Harapannya egonya anak ini bisa turun. Oke. Nah, Bu Nurul, kalau boleh saya yang tadi nggih, jenengan sudah melakukan beberapa rencana dan Oke. apa nggih, komitmen jenengan ada yang 1 bulan tadi, Iya. ada yang 1 pekan tadi. Nah, itu kira-kira dari semua hal ini nggih Bu Nurul, kalau boleh saya izin teman-teman ingin tahu. Nah, ketika itu sudah dilakukan, harapannya apa? Ya, harapannya semoga anak saya yang luar biasa ini nanti yang pertama bisa mengikuti keyakinan kelas yang kita buat bersama, dan yang kedua anak yang luar biasa ini tadi bisa menjaga tangan, bisa menjaga kaki, dan juga bisa menjaga mulutnya ini agar menjaga dirinya itu tadi tidak jotosan, tidak tendangan, dan juga ngikutin tidak busuk. Sampai kemarin itu saya bilang gini Pak Karisma, kalau namanya si A gitu aja ya, kalau si A kamu tidak bisa menjaga mulut, tangan, dan kakinya, nanti diambil lagi loh sama Allah itu. Nah, tangannya 2 tinggal 1. Itu mungkin harus memang perlu konsisten saya berikan sehingga anak-anak tersebut bisa menjaga. Bu Nurul, dengan sudah berkomitmen akan melakukannya dengan harapan jenengan tadi itu, perasaannya gimana Bu setelah kita ngobrol-ngobrol itu, apalagi dilihat berita ini? Perasaannya ya kita sama Pak Karisma, saya menjadi lega. Artinya lega, apa yang menjadi unek-unek saya bercerita ini sudah saya utarakan dengan senang hati. Artinya beban saya terselesaikan. Kemudian ternyata setelah saya ngobrol dengan Pak Karisma, saya bisa memunculkan
ide-ide Pak Karisma. Iya. Kemarin itu saya buntu ya di kantor itu harus gimana lagi. Iya. Ternyata setelah ngobrol, oh ternyata kok saya bisa ya Iya. memunculkan rencana ini. Dan namanya rencana berarti kan harus dilaksanakan. Oke, benar. Ya, kan sudah komitmen tadi kan, ya, yang 1 pekan, oh 1 bulan, 1 bulan. Ini bisa kapan? Besok apa besok bisa? Oh besok minggu bu. Besok minggu, berarti untuk Senin ini saya coba pendekatan ke orang tua. Iya. Nanti hasilnya seperti apa bisa lagi ya. Iya, ibu monggo silakan. Kira-kira ada lagi bu? Yang Insya tadi Allah kan? saya sudah lega. Iya. Yang jelas beban saya Iya. sudah cair. Iya. Saya bisa lebih rileks lagi dan harapannya besok Senin saya bisa menerapkan apa yang saya utarakan dulu Iya. Karisma, dan itu menjadi tanggung jawab saya Mbak Karisma, Iya. itu juga bapak saya dan yang juga ternyata saya bisa punya ide ya Pak Karisma. Itu ya ternyata saya baru tahu. Tapi setelah saya terapkan nanti tentu pasti saya akan cerita lagi ke Pak Karisma nanti efeknya seperti apa. Iya. Ya harapannya semoga efeknya sesuai dengan harapan saya ya Pak Oke. Karisma. Oke bu, saya tunggu cerita dari jenengan selanjutnya bu. Udah bu ya, kita cukupkan ya bu. Oke, alhamdulillah. Karisma Bhinneka Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bu. Tadi Pak Karisma sudah melaksanakan kegiatan pitching ya Pak? Oke, alhamdulillah sudah selesai bu. Alhamdulillah. Nah Pak Karisma, sebelum penutupan kita, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Karisma. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa saja yang sudah Pak Karisma lakukan pada saat melakukan pitching terkait dari indikator yang ingin dicapai oleh Pak Karisma tadi? Oke, saya tadi pengennya kan saya bisa mendengarkan kompetensi yang ada teman-teman dosen. Jadi saya berusaha untuk mengabaikan gangguan-gangguan yang menyebabkan saya tidak mendengar. Nah, ini kan mengganggu ini. Ya suaranya ya. Suaranya mengganggu sehingga saya harus tetap fokus terhadap proses coaching. Selain itu saya juga berusaha untuk tidak larut dalam cerita-cerita coachingnya itu yang saya usahakan. Iya Pak Karisma. Menurut saya terkait saya yang tadi melihat proses coaching yang jenengan dan sebagai supervisor, Iya. itu proses coaching yang dilakukan Pak Karisma itu sudah bagus, sudah baik dan sesuai dengan alur ceritanya Pak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak Karisma kepada Kuci itu juga sudah sesuai dan Koci pun bisa menemukan permasalahan dari yang dialami oleh Kocinya tadi. Kemudian saya juga sudah melihat bahwa Bapak sudah melaksanakan prinsip coaching. Nah Pak, pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Oke. Kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan dari hasil proses coaching yang baru saja Pak Karisma lakukan ini? Nah, yang saya ingin kembangkan kembali ya Bu ya, tadi kan sudah penuh. Nah, saya pengennya saya itu bisa lebih kreatif lagi Bu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Karena saya merasa perbendaharaan pertanyaan saya itu saya rasa sendiri itu masih kurang bervariasi. Iya Pak Karisma. Semoga dengan banyaknya latihan-latihan Pak Karisma sendiri mampu memperbanyak kata-kata atau pembendaharaan kata Pak Karisma ya. Baiklah Pak Karisma, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses supervisi ini lagi. Semoga apa yang telah kita lakukan kali ini menambah ilmu baru bagi kita dan bermanfaat bagi kita. Baiklah, saya tutup ya Pak Karisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.